Oke dah, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Sebelumnya terima kasih ya Pak atas waktunya. Udah memberikan saya Sama-sama. kesempatan buat Ya, berkomunikasi langsung dengan Bapak. boleh. Sebenarnya sih Pak, mungkin saya masih ada kebingungan ya Pak dalam soal CV ini. Mungkin Bapak udah lihat mungkin ya CV saya. eh, Masih agak kurang pede gitu Pak eh, dengan CV saya itu, karena saya juga maksudnya saya pribadi juga agak kurang apa ya, kurang puas dengan CV buatan saya itu sendiri gitu. Nah, saya pengen tahu kekurangannya atau mungkin saran dari Bapak untuk CV saya itu sendiri. Oke, gitu. Jadi sebelum masuk bahas CV, kita di sesi general, aku ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih gitu ya. Ya kan? Yang pertama adalah CV-mu ini kamu pakai selama berapa bulan terakhir? Kalau untuk CV itu baru beberapa bulan terakhir sih Pak, karena Oke. saya juga sedang bekerja dan saya tipenya yang kalau lagi kerja itu enggak apa ya Pak, enggak lamar sana sini gitu Pak, karena saya tipe yang fokus dalam terlalu fokus lah Pak, ininya gitu. Mungkin nggak tahu terlalu fokus, nggak tahu terlalu malas untuk apply sana sini gitu, untuk upgrade diri saya gitu. Tapi akhir-akhir ini saya ada punya banyak keresahan sih Pak dalam kerjaan sekarang. Oke. Jadi saya untuk memutuskan untuk mencoba keluar dari zona nyaman saya itu, keluar dari fokus saya itu dalam bekerja beberapa bulan ini. Oke, terus habis itu CV-mu yang ada sekarang sudah pernah lolos sampai tahap mana? Belum. Belum ada karena belum dicoba atau udah dicoba tapi belum ada yang lolos? Udah beberapa kali coba tapi belum banyak saya apply dan belum ada yang lolos. Belum banyak itu dalam arti seberapa sering kamu ngelamar kerja? Atau misalkan kamu tiap hari nggak sih ngelamar kerjanya dan per hari itu Eh, rata-rata berapa? Belum Berapa sih Pak, CV? belum tiap hari. Belum tiap hari ya? Belum tiap hari. Karena tadi kamu masih fokus dengan pekerjaan kamu gitu ya. Terus kamu Ya. kalau ada hari di mana itu kamu punya kesempatan untuk melamar, kamu ngirim berapa lamaran? Terakhir saya kirim kurang lebih baru 7 sampai 8 7 hari sampai itu. 8 ini lewat apa? Email semuakah atau ada cara lain? Baru lewat email. Pernah suatu hari saya upload apa maksudnya Apply lamar itu. apply di Job Street ada sekitar 11 sih. Kamu sejauh ini cari lokernya tuh yang di kota kamu itu atau di kota mana aja? Enggak, lebih ke milih ke luar kota, sekitar Jakarta, Bekasi, Jabodetabek ya. aja bener. Oke, aku jelasin dulu secara general dulu ya gitu. Di sini aku pengen share screen sesuatu dulu di kamu gitu ya. Ini aku belum bahas soal CV, oke? Sudah muncul layar putih gitu. Sudah muncul gitu ya. Ini namanya fokus. Ada kertas putih, ada titik. Ya, biasanya kan orang nganggap fokus tuh begini ya. Ya nggak sih? Ya kan? Ya. Gitu. Jadi terkonsentrasi pada suatu hal tanpa ada hal lain yang mengganggu, ya kan? Tanpa ada hal lain yang mengganggu, gitu. Dengan konteks tertentu, gitu. Aku pengen fokus belajar. Aku pengen fokus belajar. Artinya yang aku lakukan itu belajar dan nggak di sekitarku ini nggak ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu. Jadi setiap jadi kegiatan kegiatan itu ya aku gambarin sebagai kotak misalkan. Kegiatan itu namanya belajar. Aku pengen fokus untuk belajar sehingga setiap kegiatan yang aku lakukan ini yang di dalam kotak ini kegiatan yang hubungan ya merupakan belajar atau hal-hal yang berhubungan dengan belajar gitu. Misalkan ya namanya baca buku, misal bacanya buku e-book gitu ya. Itu belajar, ya kan? Terus kamu
bikin kopi biar kamu melek. Itu kan termasuk bagian dari fokus belajar kan gitu. Jadi bikin kopi itu kan sebenarnya bukan titik ini kan. Titik ini adalah ngelihat PDF gitu, itu belajar. Tapi ada ruangan di mana ini adalah kegiatan yang kamu lakukan tapi untuk mendukung titik ini gitu. Misalkan bikin kopi di sini, ya kan? Habis itu ngambil apa? Headset, dengerin musik gitu. Gitu. Di dalam ruangan ini isinya adalah belajar dan kegiatan yang relevan dengan belajar. Di ruang luar lingkup ini adalah kegiatan yang kamu singkirkan karena tidak ada hubungannya dengan fokus kamu. Ya enggak? Kayak gitu. Tapi banyak orang menyalahartikan fokus itu sebagai ini saja. Jadi orang itu banyak melakukan fokus tuh dengan ini saja. Aku lagi fokus daftar apa ya misalkan ya tes BUMN. Jadi aku akan fokus ngerjain soal-soal BUMN, loker-loker lain nggak aku apply. Aku lagi fokus tes CPNS. Aku cuma ngerjain yang soal CPNS doang, ada loker lain aku nggak gitu. Gitu. Aku nggak ngelakuin itu tuh semua gitu. Itu mungkin benar, tapi nggak smart. Itu definisi fokusmu tuh sesimpel ini. Gitu. Yang smart gimana? Ini aku kasih tahu. Fokus itu kalau pakai teori ini adalah menempatkan sesuatu, yaitu ini pada tempatnya. Bener nggak? Gitu. Nah, aku nanya, kamu kan punya waktu 24 jam, bener nggak? Iya. 24 jam itu pasti kan ada suatu porsi buat kamu tidur. Ya nggak? Habis itu buat kamu bantu orang tua, beres-beres dan lain-lain. Buat kamu me time, nonton drakor, galau gitu-gitu. Ya nggak? Buat kamu apa namanya misalkan kegiatanmu yang sekarang kerja, ya kan? Terus habis itu ada kegiatan apalagi sosial sama orang. Tapi di sini akhirnya kamu punya waktu produktif yang sebenarnya masih kosong. Waktu produktif ini kamu gunakan untuk sebagian kamu gunakan untuk lamar kerja, ya kan? Sebagian kamu gunakan untuk apa? Untuk misalkan belajar webinar ini itu, nonton ini itu gitu. Waktu 24 jam, ya. Waktu 24 jam kamu bagi-bagi untuk kegiatan. Tidakkah kamu melihat suatu kemiripan di sini? Ada suatu ruangan, ada titik dan jenis kegiatan relevan. Di sini ada suatu ruangan, nih potongan pizza ini, yang kamu gunakan untuk kegiatan webinar. Gitu. Ada suatu ruangan yang fokus untuk kerja dan setiap kegiatan yang hubungannya sama job desk. Sehingga namanya fokus itu apa? Melakukan sesuatu pada waktunya, itu namanya fokus. Banyak orang menyalahartikan bukan semacam potongan-potongan pizza ini, tapi waktu kamu 24 jam, jangan diganggu untuk hal-hal yang lain. Aku lagi fokus untuk ini. Sehingga yang penting dianggap gak penting, bahkan untuk istirahat. Ya, maksudnya kayak untuk bantu orang tua lah, untuk belajar lah, itu sesuatu yang gak penting, tuh ganggu. Aku sekarang lagi fokus nih, mau tes ini. Salah artinya. Paham nggak? Jadi fokus definisi kamu itu jangan terlalu sempit. Tadi kamu bilang, saya soalnya lagi fokus untuk bekerja sehingga saya tidak ngelamar-ngelamar yang lain. Dengar ya kalimat kamu. Akan terlihat konyol kalau aku tunjuk di sini. Ini porsi waktu kamu untuk bekerja, katakanlah yang ini, ya kan? Kamu fokus untuk bekerja di sini. Di waktu kerja. Kamu kerja nggak di luar jam kerja? Nggak kan? Kadang Maksudnya ada ya, enggak. Masih ya produktif maksudnya, kerja biasanya gitu, Pak. nah gitu. Katakanlah gitu. Inti kerja kamu kan di sini, ya nggak? Iya. Ya kan? Lamar kerja di ruangan ini, gitu. Pertanyaanku, kok bisa kamu bekerja itu di potongan pizza ini, tapi menyalahkan ruangan ini, gitu loh, gitu. Artinya apa kalau kayak begini, gitu? Masing-masing orang punya waktu 24 jam. Ini namanya lingkaran waktu ya, gitu. Kegiatan pizza tadi aku potong-potong di sini. Ada yang namanya kotak tidur, ada kotak bantu orang tua, ada namanya kotak ibadah, ada kotak
santai-santai me time, ada kotak kerja, ada kotak upgrade diri, belajar apa, ada kotak apa namanya charity atau sosial apa gitu. Gitu. Dan di dalamnya kan pasti ada kegiatan, titik-titik inti kegiatan kan. Gitu. Gitu. Jadi namanya fokus itu ya, ini waktu apa nih? Waktu aku bekerja. Ya udah, jangan sok-sokan ngapain di sini. Nonton drakor waktu kerja, nonton YouTube waktu kerja, itu nggak hubungan sama kerja, ya kan? Gitu. Ini kamu lagi apply job, ya udah kegiatan cuma itu, di luar itu berarti ganggu fokus gitu. Nah, orang sebenarnya yang namanya orang fokus adalah orang yang mampu melakukan sesuatu pada waktunya secara teratur. Jadi time managementnya tuh bagus. Akibatnya apa? Dalam durasi pendek kegiatan dia banyak. Waktunya masing-masing orang punya 24 jam. Ada orang yang mayoritas kegiatannya nggak produktif gitu. Ada yang enggak. Sehingga kalau kamu menganggap bahwa melamar pekerjaan yang fokus itu adalah aku lagi fokus kerja aja, kalau di luar enggak kan aku enggak, itu bukan fokus yang smart gitu. Takutnya nanti malah kamu memakan waktu yang lain. Waktu yang lain itu adalah hari yang lain, padahal hari yang lain ada kegiatan yang lain, ada 24 jam yang lain gitu. Sehingga coba deh gitu. Cek lagi waktu kamu di breakdown kayak pizza barusan. Sebenarnya itu aku ada waktu kosong tuh berapa jam, coba aku belah jadi 2 gitu ya. Ini buat apply job, ini buat belajar gitu. Oke? Yang pertama tuh itu. Kenapa kok aku harus kayak gitu? Karena nanti akhirnya kamu harus menjawab ke dirimu sendiri. Pada akhirnya kamu bikin CV ini mau buat apa? Gitu. Akhir-akhir ini ada yang membuat saya resah gitu ya. Itu nanti dikasih detail aja ceritanya gitu. Ya kan? Tapi akhirnya CV itu dan dokumen lain itu harus benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Aku review sampai CV kamu itu benar, itu nggak cukup. Kamu punya banyak channel, ada sosial media banyak, ada platform pencari kerja, ada email, ada website. Yang harus CV ini dibuang di sini, dibuang di sini, dibuang di sini, dibuang di sini. Ini caranya beda-beda. Kalau kamu ngelamar kerja lewat email, disamakan sama kayak pakai Jobstreet, rugi. Kalau kamu ngelamar kerja lewat Jobstreet, disamakan, LinkedIn juga disamakan pakai kayak di Jobstreet, rugi. Gitu. Karena sosial semua yang di online ini pada akhirnya adalah media sosial. Ada unsur medianya, ada unsur sosialnya. Karena kamu job seeker, anggap aja media itu adalah media menemukan loker dan media apply jobnya. Lah, sosialnya mana? Kalau Jobstreet, ini platform pencari kerja. Lebih banyak fungsi medianya, ya kan? Nemuin loker. Tapi kamu bisa nggak kenalan sama HR, ngobrol sama HR? TikTok kayak orang chat lewat Jobstreet? Nggak bisa. Ada LinkedIn. Kalau ada orang main LinkedIn, cuma fokus nemuin loker doang. Padahal di LinkedIn kamu cari orang karyawan suatu perusahaan, maaf, lewat dari level driver, OB, sampai owner itu ada. Kamu bisa ngobrol sama orang. Nggak kamu gunain. Akhirnya nganggap aku nggak terlalu penting main LinkedIn. Karena udah ada platform lain dan lewat LinkedIn itu susah. Ya iyalah orang kamu perlakuinnya disamakan gitu. Ini yang biasanya yang jadi PR-PR job seeker yang belum sadar ya terkait pentingnya menemukan lowongan kerja dengan cara yang benar di masing-masing channel. Sehingga nanti apa yang harus kamu lakukan adalah tadi, coba perbaiki ya cara kamu 24 jam itu melihat dan menggunakan waktu. Setelah itu, cek ulang, kamu tuh punya akses internet kan? Internet dan komputer dan laptop kamu itu bisa membawa kamu buka LinkedIn enggak, buka Jobstreet enggak, buka Gleat, buka Indeed, buka Lumina, buka platform Kaliber dan lain-lain gitu. Bisa enggak? Ada kan? Ya sudah, tinggal dioptimalkan. Karena kalau tidak dioptimalkan, akhirnya nantinya apa? Banyak orang itu selalu curiga dengan CV. Nah ini, balik lagi. Ada loker. Kamu nyiapin CV, ada loker, dilamar. Ya kan? Lolos ke psikotes. Habis itu lolos lagi ke interview HR, lolos ke interview user, habis itu ke medical check up, habis itu ke offering misalkan ini. Kamu nggak lolos di tahap administrasi, CV-nya diotak-atik, gitu kan? CV-nya otak-atik. Habis itu kamu
udah tuh interview HR nggak lolos, yang di otak-atik CV-nya lagi. Udah sampai user, waduh aku beberapa kali di user kok gagal ya. Kamu edit CV lagi gitu. Padahal nggak gitu. Kamu gagalnya di mana paling terakhir gitu ya. Itu yang jadi fokus belajar kamu. Tahap yang belakang ini untuk optimasi. Optimasi biar kesempatan kamu ke titik terakhir ini makin sering. Ya kan? Setelah dioptimasi, yang tadinya kamu ke interview user misalkan cuma 3 kali jadi 10 kali. Karena kan di belakang ini udah dioptimalkan. Nah, 10 kali ini harus dijawab dengan apa? Dengan cara kamu melewati ini harus lebih baik daripada kegagalan yang lalu. Biar apa? Ya biar bisa ke sini gitu. Gitu. Ya, gitu. Nah, orang curiga sama CV kadang tuh bukan karena CV-nya yang salah. Aku ngeliat CV-mu oke-oke aja. Jangan-jangan journey-nya dengan CV-nya yang belum optimal. Nah, hal ini dibuktikan dengan kamu belum bisa ngelamar kerja rutin setiap hari, belum dipakai ini itu, kamu masih tipenya membagi waktunya dengan cara yang tadi, sehingga udah curiga duluan sama CV-mu. CV kamu nggak bisa diomongin jelek atau cocok untuk setiap lowongan yang cocok buat kamu, karena kamu mencobanya baru sedikit. Hanya karena kita beli buku judulnya begini, bukunya ini genrenya tuh horor gitu ya, gitu. Baru baca berapa halaman nggak ada yang horor, terus ngomong bohong nih bukunya, ini bukan buku horor. Jangan pernah mengambil kesimpulan dari hal yang belum komplit gitu. Buat aku CV kamu oke, paling nanti tinggal ada upgrade dikit-dikit. Cuman tadi biar kamu punya journey-nya ya, dipakai dulu baru apa namanya? Dievaluasi gitu sih. Nah, terkait dengan pembuatan CV-nya dulu nih gitu. Ada nggak yang bagian tertentu kamu yang nggak yakin? Atau nggak usah gitu deh. Biasanya tuh, kamu kerja sekarang nih kerjaan pertama setelah lulus atau kerjaan keberapa? Kerjaan pertama setelah lulus. Kerjaan pertama setelah lulus. Sebelum memperoleh pekerjaan ini, kamu biasanya gagal di tahap apa? Atau kamu ini daftar terus langsung keterima gitu? Saya pernah gagal di tahap Paling sering? paling sering interview sih. Ya, Udah interview psikotes, sempat dipanggil lagi sebagai untuk user. Nah, sempat terakhir di user sih, Pak. oh user gitu. Nah, Ya. kan kamu pernah gagal di user tuh gitu. Nanti kemungkinan ketemu user lagi. Kira-kira pertanyaan kamu kemarin yang kamu gagal berkali-kali sampai akhirnya keterima di perusahaan ini, besok kalau ada pertanyaan itu lagi, kamu bisa nggak jawabnya? Udah nemu kan jawabannya atau ada pertanyaan yang masih belum kamu temukan? Lebih ke masih ragu sih, Pak. Jawaban saya tuh cocok atau enggak gitu. Maksudnya eh, bukan sopan sih, lebih ke apa ya Pak, lebih ke pas atau enggak jawaban saya di mata user itu gitu Pak. Lebih masih kurang pede sih sebenarnya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk meningkatkan kepedean kamu? Hmm, belum terlalu banyak sih Pak. Dulu Maksudnya kan kamu kan sadar tuh, wah dulu aku kurang pede nih. Kamu berusaha akan apply lagi, berarti kan ada potensi ketemu HR lagi, ada potensi ketemu user lagi interview gitu kan. Nah, PD-mu besok sama PD-mu dulu masih sama apa udah ada peningkatan? sedikit mungkin ada peningkatan karena belajar dari yang sebelumnya gitu. Oke. Ini nggak PD-nya tuh di pertanyaan tertentu atau semuanya sih keseluruhan gitu, kayak bener nggak sih tadi gitu misalkan. Lebih ke Mikirin nih hasil yang habis dilewatin gitu. iya, lebih ke aduh takut salah jawab gitu Pak. Takut salah kurang cocok atau jadi kayak ketika nggak lolos di user misalkan aduh pertanyaan mana ya yang kurang pas atau yang kurang masuk gitu di penilaian user itu sendiri gitu Pak. Sejauh ini pertanyaanmu itu mana ya yang kurang cocok gitu. Biasanya kamu cari jawabannya di mana dan udah dapet semua. Saya sih selalu bingung di eh, jawaban misalkan apa ya Pak? Sebelumnya sih saya pernah bekerja 1 bulan Pak. Saya pernah bekerja 1 bulan.
karena tempat kerja saya bukan kurang cocok sih. Maksudnya dari saya pribadi kurang nyaman di pekerjaan itu. Jadi saya memutuskan pada saat probation 3 bulan itu, saya memutuskan untuk resign karena apa ya Pak, mungkin masih masih egois atau masih idealis banget gitu ya waktu itu, eh, fresh graduate saya gitu. Wah, pada kemudian hari saya melamar, saya ditanya sama usernya bahwa eh, kenapa alasan kamu, saya menyebutkan pengalaman kerja itu ya Pak selama 1 bulan itu. Ada pertanyaan kenapa alasan kamu keluar dari perusahaan itu. Saya berusaha mencoba menjawab seprofesional mungkin ya Pak, karena tidak mungkin saya menyebutkan ketidaknyamanan saya bekerja di tempat tersebut. Mungkin itu sepertinya jawaban kurang bernilai, bukan kurang apa ya, kurang meyakinkan si user itu untuk meng-hire saya gitu Pak. Oke. Dan kamu sadar kan ada kemungkinan pertanyaan itu muncul lagi karena statusnya sekarang kamu juga sudah bekerja gitu ya. Nah, paling challenge-nya berbeda. Kalau yang sebelumnya challenge-nya itu adalah nomor satu, kamu belum tahu karena kamu masih fresh grade dan periode kerja kamu pendek. Di sini periode kamu panjang dan posisi kamu wow luar biasa gitu. Sehingga nanti pasti akan memunculkan suatu pertanyaan. Dan pertanyaan ini silahkan disiapkan. Nggak bakal aku bahas di sini, nanti di sesi detail dulu. Aku harus tahu dulu nih kenapanya nih gitu kan. Baru nanti aku akan simulasi gimana cara kamu untuk jawab. Nah, pertanyaanku sekarang adalah terkait dengan CV, ada nggak yang kamu masih nggak yakin? Kamu kayak bikin bagian mana yang kamu nggak yakin gitu? Lebih ke di bagian skill sama description job sih Pak. Oh, ya. Jadi skill dan deskripsi job tuh simpelnya gini. Job desk itu akan menghasilkan poin-poin di skill gitu. Ya, job desk aku share screen lagi gitu. Kalau kamu nulis suatu job desk gitu ya udah muncul ya gitu. PT bla 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 periodenya 2020 sampai 2022 misal. Terus jabatan kamu apa? Staff apa misalkan. Terus habis itu tanggung jawab responsibility-mu apa? Tulis aja apa. Terus mungkin di sini kamu ada achievement apa. Nah, bagian job desk ini ya jabarkan sesuai dengan tugas tanggung jawab yang kamu emban, bukan deskripsi umum posisi atau jabatan. Kalau kamu ya tugas kamu jadi sales sales apa ini mau kena gitu misalkan, job desk-nya jangan ditulis menjual mukena ke calon pembeli gitu. General banget gitu loh. Lihat lingkup kamu. Lingkup itu ya bisa dimunculkan dengan pertanyaan how gitu. How long, how far, how often gitu kan. How many, how much gitu. How complex gitu. Pokoknya semua how gitu. Kenapa kok segitu ya? Karena saya handle gitu. Jadi kalau misalkan kamu jual mukena, tulis saja menjual mukena brand ini dan ini secara online di sosial media dalam kurung Facebook, Instagram, TikTok, dan marketplace dalam kurung Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak gitu misalkan. Jelas gitu. Melayani pembelian eceran maupun grosir gitu. Gitu. Upload foto produk terbaru ke marketplace atau di sini gitu. Membuat 5 konten harian untuk sosial media gitu. Mereka penjualan harian dan mengolahnya gini-gini. Jadi jelas gitu. Tidak semuanya kata. Beranilah memunculkan angka gitu. Angka yang akhirnya kegambar lingkup kamu gitu. Gitu kan. Memasarkan produk ini atau misalkan kamu punya jabatan sebagai supervisor gitu ya gitu. Membawahi 10 orang staff admin gitu untuk pelayanan ini ya kan, mendelegasikan tugas-tugas macam ini, memonitor ini, mengolah ini gitu kan.
membuat laporan harian ke manajer atau asisten manajer gitu-gitu. Ada lingkupnya gitu. Yang kedua adalah saat kamu sudah bisa membuat job desk tadi, pekerjaan itu kan kamu lakukan dengan apa? Dengan profesional kan gitu. Jadi satu job desk itu nanti akan menghasilkan apa? Pengetahuan baru. Kamu misalkan jadi sekretari, ilmu baru apa yang kamu paham dari situ? Misalkan administrasi perkantorannya, gitu. Misalkan public speakingnya, gitu. Misalkan penyusunan dokumen rapatnya atau dokumen apa tender gitu atau apapun. Dari si software, jadi sekretari, kamu akhirnya menguasai software apa? Tulis software-softwarenya. Jadi sekretari akhirnya kamu bisa hardware apa, alat-alat apa yang kamu bisa pakai gitu. Dari sekretari akhirnya kamu muncul soft skill apa. Jadi sekretari akhirnya kamu menguasai bahasa baru nggak gitu. Nah gitu. Job di sekretarinya ini kamu breakdown sebagai tugas tanggung jawab dan achievement pakai sudut pandang tadi, akhirnya kamu memiliki kata-kata kunci keyword-keyword yang bisa kamu taruh di skill. Gitu. Skill itu isinya itu adalah pengetahuan bidang gitu, industry knowledge. Yang kedua adalah tools. Tools ini hardware dan software gitu ya. Terus ada language dan yang terakhir adalah soft skill gitu. Ini semua adalah serpihan-serpihan yang kamu kumpulan dari ngelakuin ini. Jadi pada saat kamu nyusun tugas tanggung jawab, bayangin lingkupmu, jangan takut memunculkan angka. Pada saat kamu nulis skill, bayangin dulu apa yang cuma di misalkan skill yang di misal kamu punya pengalaman pendidikan tertentu. Bayangin apa yang cuma dimiliki sama orang lulusan ini ya. Gitu. Ya kan? Kamu pengen breakdown skill dari pengalaman magang. Apa yang cuma dimiliki sama orang yang pernah magang di sini yang belum pernah nggak pernah tuh gitu. Kerja juga gitu. Apa yang cuma dimiliki sama orang yang pernah oke lah di luar sana misalkan yang pernah jadi sales banyak. Tapi apa yang cuma dimiliki sama orang yang jadi sales di perusahaan ini untuk produk ini? Oh, mungkin dari softwarenya ini. Di sini ada pelatihan bahasa, wah ini bisa-bisa gitu. Itu serpihan itu masukin ke skill. Ntar bagian skill jadi banyak dong, nggak masalah. Asal itu kata kunci real. Banyak orang nggak relevan. Pengalamannya banyak, di skill nulisnya Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Canva gitu. Terus aku mikir, kok nggak nyambung? Terus kamu kerja di sini, kamu nggak ngambil ilmu apapun kah gitu? Ya bukan itu. Kita juga udah tahu bahwa Anda menulis skill tuh nggak narik dari situ gitu loh. Nah itu adalah penulisan yang benar. Rugi nanti kalau di skill itu nggak ditulis. Kenapa? Kadang kan kalau CV-nya khususnya yang ATS friendly kan akan didetek tuh itu gitu ya kan. Kadang-kadang kan softwarenya apa, bisa toolsnya apa kan nggak dimention kadang di bagian job desk kan gitu. Nah nanti malah nggak kedetek gitu. Korelasinya kalau di ATS kurang tinggi nanti gitu. Oke, itu sih yang biasanya jadi apa ya kalau bahasa aku jadi PR-nya ya gitu. Itu. Ada lagi nggak pertanyaannya sifatnya general? Eh, Kalau misalkan Pak, Mm-mm. dari job desk tuh, kan tadi Bapak bilang berani memunculkan angka. Mm-mm. Saya sebagai admin gitu, staf administrasi, eh Gimana munculin angkanya gitu? ya gitu dah. Oke, staff admin ibaratnya gini, berapa banyak data yang kamu input? Kamu input dari cabang mana aja? Seberapa sering kamu input? Datanya cuma kamu input doang atau kamu olah? Habis kamu olah, kamu sebar lagi ke siapa aja? Kamu daily report ke siapa? Seberapa sering? Berapa banyak report? Gitu. Terus habis itu kamu ngolah data apa aja itu untuk disajikan dalam bentuk apa? Tabel kah, laporan kah, grafik kah, gitu. Ada upload data enggak gitu, ada koreksi-koreksi enggak gitu. Administrasi ya lebih ke arah situ sih gitu. Gitu. Terus seberapa lancar proses administrasi itu gitu. Terus biasanya kamu berhubungan dengan siapa saja untuk melengkapi data-data tersebut. Kan mungkin mereka yang nyamperin, mungkin mereka yang ke sana gitu. Software-softwarenya apa? Ya software-software yang input-input data itu apa, pengolahan data itu apa gitu. Ya kan? Pengetahuan bidang ya cari aja browsing aja misalkan apa namanya? Administrasi perkantoran, administrasi bisnis, administrasi ya semua itu yang turunan-turunan itu
Gitu sih gambarannya, lebih ke sana sih. Kalau misalkan Pak, Mm-mm. saya tuh kan beberapa membuat perjanjian kerjasama ya Pak dengan para kontraktor. Itu bisa dimasukkan atau enggak Pak? Maksudnya Ya nggak apa-apa, bisa. rata-rata membuat sekian perjanjian kerja per hari ke kontraktor gitu, atau ke klien segitu, nggak masalah. Menyelesaikan berapa dokumen kontrak per hari, per minggu, atau langsung per bulan aja biar langsung gede gitu. Ya. Gitu. Boleh, kan muncul angka gitu. Gitu. Oke. Semua bisa diangkakan kok gitu. Oke, ada Itu lagi sih nggak? paling masih menjadi keresahan, masih kurang pedenya saya gitu Pak dalam CV tersebut. Oke, gitu. Ada lagi nggak yang general? Oh, dalam penggunaan bahasa Pak. Eh, Kalau Pembuatan bahasa. jadi gini, kalau loker yang kamu apply itu memang lokal-lokal aja gitu ya, ya apa namanya, nggak apa-apa pakai teori, atau mungkin aku jelasin aja secara general ya. Dari level paling atas, gunakanlah bahasa yang diminta kalau di loker tersebut sudah ada permintaan khusus. Kan ada loker yang ada tulisannya tuh. Tuliskan CV dalam bentuk dengan bahasa Inggris maksimal sekian MB gitu, kan jelas gitu. Jadi kalau ada arahan penggunaan bahasa tertentu, silahkan ikuti. Itu nomor satu, itu hierarki paling atas. Bawahnya, kalau tidak ada arahan bahasa tertentu, kamu bisa mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, ikuti bahasa yang digunakan. Oke. Yang kedua, kalau memang di situ ada momen kamu promosi, gunakan bahasa yang bikin kamu kelihatan mahal. Maksudnya gini, nggak ada arahan, lokernya pakai bahasa Inggris. Ya. Ya udah kan, ikuti. Nggak ada arahan, lokernya pakai bahasa Indonesia. Lokernya jadi apa ya, personal assistant gitu. Di job deskripsinya ada tulisan mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Lokernya bahasa Indonesia, ya kan? Posisi yang dibuka personal assistant, kualifikasinya mampu berkomunikasi berbahasa Inggris. Kira-kira kamu mau ngirim pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris sih Bahasa lebih Inggris. kan. Iya, karena ini adalah momen untuk kamu pamer gitu, ya kan? Gitu, gitu. Nah, poin nomor 2 ini ya, biar lebih sempurna, kamu riset soal perusahaan ini. Ini perusahaan tuh multinasional apa enggak, segede apa, banyak nggak interaksi-interaksi yang menggunakan bahasa asing nantinya. Cek websitenya, di websitenya ada alih bahasa tuh, misalkan Inggris Indonesia gitu kan, kadang suka ada kan milih bahasa di landing page atau websitenya. Terus ada suatu konten yang dia eh, menggunakan bahasa-bahasa bukan bahasa Indonesia. Nah, di situ bukan akan lebih baik seperti itu, menggunakan bahasa asing. Tapi kalau mau coba aman buat diteliti adalah pakai aja bahasa Inggris gitu. Aku biasanya nyaraninnya gitu sih, gitu. Tapi nggak selalu ya. Tapi kalau general pakai aja bahasa Inggris. Itu jawaban singkatnya tuh aku gitu. Tapi untuk melihatnya kayak tadi ya, gitu. Ada hierarkinya, ada urutannya, oke? Gitu. Apalagi yang pengen ditanyakan? Ada lagi nggak yang general? Cukup mungkin Pak kalau secara generalnya itu masih cuma itu sih maksudnya Oke, ke kekurang pedean saya gitu. oke, nggak apa-apa. Berarti ini sekarang kita masuk ke yang detail ya. Ya, baik.